barayakita.com. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Cerita pengalaman pribadi dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Selamat malam Baraya, kembali saya hadir menemani malam hari Baraya dalam program kesayangan kita, Cermis, cerita misteri. Iya, cerita misteri Baraya yang pastinya bersama saya Kak Ahmad dan saya Aldi Salman. Oke, pastinya selama beberapa menit ke depan kita akan mengajak Baraya untuk ngobrol ya. Ya, betul sekali. Kita akan ngobrol sesuatu yang mungkin erat kaitannya dengan keseharian ya gitu. Emang sehari-harinya ngebuat pocong? Enggak kan? Maksudnya erat dengan mitos-mitos yang terjadi di Indonesia gitu. Betul sekali. Apalagi pocong ini jadi salah satu hantu yang paling legend ya. Betul. Jadi kayak pocong. Nah, kita mau ngebahas tentang si hantu pocong ini. Ya. Kalau kamu sendiri, kamu pernah gak sih Aldi melihat pocong? Gimana? Kalau ngelihat langsung sih ngeri ya. Tapi kalau untuk di tayangan kayak pencari hantu, kayak gitu YouTube kan banyak juga tuh. Ya. Atau misalnya di film itu pernah. Dan biasanya yang memang kerasa nyata tuh pada saat kita nonton YouTube. Oh ya Kang Aka, waktu itu kan saya pernah tuh ke rumah wahana inilah pengabdi setan. Nah wahana pengabdi setan tuh identik dengan pocong yang menjajar gitu kan. Pada tidur tergeletak gitu lah. Nah kebetulan di dalamnya itu banyak banget. Itu serius pocongnya itu sangat mengerikan sekali. Tapi itu bohongan kan? Sebenarnya orang. Terus. Iya. Dan tapi itu sensasinya sih. Nah itu sensasi yang kan sekarang lagi rame ya sebenarnya rumah setan gitu. Kembali orang itu karena sekarang mungkin baru dari habis corona, jadi memang event-event rumah hantu-hantuan tuh ada lagi. Iya betul banget. Termasuk ini yang baru kali ini yang memang lagi viral tuh di Citylink itu ada juga. Oke, kita sekalian promo dong. Nanti kita kesana yuk. Ya betul, kita harus nyoba kan. Tapi kalau kesana bawa mobil kan. Nah itu dia harus bawa mobil. Kalau naik motor ketabrak gimana? Tapi nggak apa-apa kali ya, kita coba survei dulu kali ya. Untuk sekalian mungkin kan ada rumah hantu yang drive tuh ada yang bisa masuk. Ada yang bisa masuk. Maksudnya rumah hantu yang ibaratnya kan itu emang udah di setting ya, sudah ada pemeran karakternya. Terus nanti kita cari lagi rumah hantu yang memang benar-benar real. Penelusuran gitu. Oke deh. Kita lihat-lihat lagi ya pemirsa. Kalau misalkan ya, kok pemirsa sih? Baraya nanti kita lihat-lihat lagi. Kalau misalkan ya beneran ya aku sama Aldi nanti masuk ke rumah hantu. Ya. Ke wahana rumah hantu ataupun rumah hantu beneran, nanti kita bakalan bicarain, kita obrolin ya. Tapi khusus malam hari ini aku mau ngajakin ngobrolin tentang hantu yang familiar atau yang terkenal. Kalau di waktu itu pernah ngebahas tentang kuntilanak, kalau sekarang itu adalah pocong ya. Nah, itu dia. Jadi buat kayaknya semua orang juga pada tahu ya wujudnya pocong itu kan. Ya intinya kan orang yang meninggal dibungkusin kain kafan. Nah, hantunya tersebut ini menyerupai jenazah ya, menyerupai jenazah dan biasanya ditali di atasnya. Katanya kalau misalkan ya ada yang talinya nggak kebuka kan tali pocongnya itu kan kalau misalnya orang meninggal tuh tali pocongnya terus dibuka. Kalau misalkan tali pocongnya nggak kebuka, ya bakalan jadi pocong katanya gitu. Nah itu deh. Dan juga ada ceritanya tuh yang tengah-tengah malam tiba-tiba minta dicabutin si tali pocongnya itu. Nah jadi katanya ini ya
merupakan arwah orang mati yang terperangkap dalam kafan. Nah, jiwa orang yang sudah meninggal ini kan tinggal di bumi selama 40 hari setelah kematian. Jika ikatan kain kafan tidak dilepaskan selama 40 hari, tubuh dikatakan melompat keluar dari kubur untuk memperingatkan orang-orang bahwa jiwa mereka perlu dilepaskan. Setelah ikatan dilepaskan, jiwa akan benar-benar meninggalkan bumi. Nah, itu ya. Dan kalau di Malaysia namanya lucu juga ya, hantu bungkus. Mau dong berapa bungkus? Itu serem banget. Nah, terus gini loh, pocong ini ya digambarkan itu memiliki wajah yang gosong, kata ya betul gosong identik dengan mata merah menyala gitu. Terus ada juga ini pocong yang berwajah rata dan memiliki lubang mata berongga atau tertutup kapas dengan wajah putih pucat. Serem ya. Mereka yang percaya akan adanya hantu ini beranggapan pocong merupakan bentuk protes dari yang mati yang terlupa ikatan kain kafannya sebelum kuburnya ditutup. Tuh kan, makanya aku bilang tadi kalau misalkan ya orang yang meninggal itu kain tali pocongnya dilepas gitu. Nah nanti kalau dilepas dia bakal lompat-lompat. Nah itu dia ya. Kan ada 3 ikatan ya di sini, di tengah sama di kaki. Terus dibuka ikatannya teh. Kamu berani gak sih kayak kamu menguburkan jenazah? Menguburkan jenazah. Kalau terpaksa sih. Aku sih belum berani. Nanti kan ada talinya dibuka. Serem ya. Maksudnya tuh kayak kebayang-bayang gitu ya. Kalau orang yang belum ahli sih kayaknya aku juga nggak tahu, takut ya. Tapi Baraya pernah gak sih Baraya mungkin ada yang pernah menguburkan jenazah? Ya kan, atau mungkin Baraya pernah melihat pocong, atau mungkin juga kayak dibayang-bayangi gitu. Ya itu dia. Yang pasti untuk pocong sendiri memang ya kebalik lagi ya, bukan sesuatu hal yang asing untuk dibicarakan juga. Sering terjadi menghantui juga di mana-mana dan memang munculnya tuh suka ini Kak seketika. Tiba-tiba di balik semak-semak, di atas pohon. Atau misalnya ada pocong yang terbang juga. Nah ini kalau di film-film ya kan, pocong itu kan kayak melompat-lompat tadi kata kamu ya, gerak-gerak gitu. Nah kalau di kepercayaan itu adanya juga hantu pocong di Jawa dan Sumatera. Ini penggambarannya itu memang betul mereka berlompat-lompat karena emang mereka itu ditali katanya nanti. Ditali gitu. Jadi ketali gitu badannya, dia nggak bisa bergerak jalan gitu. Talinya itu berarti kalau dihitung itu mungkin ukurannya panjang ya? Enggak, talinya kan di tubuhnya ada 3. Iya, pernah nggak sih lihat di tengah, di bawah kaki sama di atas kepala. Nah mereka itu kan nggak bisa lepas. Terus kayak megang dada gitu ya. Nah di Indonesia sendiri nih ada beberapa cerita nih ya tentang pocong nih. Ada juga cerita tentang pocong plastik nih. Nah itu gimana tuh pocong plastik? Ini pocong plastik yang pernah menggegerkan warga Jakarta kata ini. Jadi pocong plastik ini muncul dari kisah seorang wanita hamil yang dibunuh pacarnya. Nah ketika sedang diotopsi di rumah sakit, mayat wanita itu terus mengucurkan darah, sehingga pihak rumah sakit memutuskan untuk membungkusnya dengan plastik. Warga percaya bahwa kemunculan pocong ini karena arwah dari wanita itu ingin dibukakan ikatan plastik pada jasadnya. Nah itu untuk, jadi sebenarnya mungkin bisa jadi ya kakak salah satunya selain memang karena belum dicabut gitu ya tali-tali yang mengikatnya, itu sebelumnya pada saat kondisi meninggalnya itu berarti ada beberapa orang yang mengalami hal tragis. Seperti misalnya ya tadi dibunuh sama pacarnya, kemudian ada juga mungkin yang bunuh diri, loncat dari lantai 3 misalnya. Iya, jadi kalau ngomongin
yang kayak gitu sih memang penyebab orang meninggalnya kan kalau tidak sempurna ya. Ya, Ya betul. maksudnya kan rata-rata ada kejadian aneh gitu. Tapi kalau misalnya meninggalnya ya wajar, misalnya ada istilah meninggal dengan tidak wajar kan Ya. disebutnya gitu. Nah terus ada juga itu tadi yang pocong plastik ya. Kayak gimana ya? Jadi nanti dia tuh kayak apa sih? Jas hujan plastik kali ya, terbang. Anti hujan betul ya. Terus ada juga ini di Sidoarjo katanya ceritanya. Di Jawa Timur nih. Ada katanya penggambaran pocong ini dengan menaiki delman. Namanya tuh andong pocong. Ini aku baru tahu nih Kak. Nah, kisah ini hantu pocong andong ini sempat menggegerkan warga daerah Sidoarjo pada tahun 2007-2008. Gitu loh. Jadi si hantu pocong ini ya setiap malam tuh ada kayak suara delman, terus suara kuda gitu, kericik-kericik. Nah, terus ngetok-ngetok pintu katanya. Tok. Berarti rumah warga mungkin ya. Nah, terus menurut jadi ngetok-ngetok pintu. Nah, menurut warga asal usul hantu pocong ini adalah karena kematian. Menurut warga asal usul hantu pocong ini adalah karena kematian 2 pengantin baru yang tidak direstui, kan? Dan mengalami kecelakaan saat menaiki delman. Gitu. Jadi wow, luar biasa ya. Artinya setiap hantu yang beredar di masyarakat itu punya background ceritanya ya. Jadi ya itu tadi ya, meninggalnya secara Tidak wajar. tidak wajar. Nah, ada juga nih pocong merah. Pernah dengar nggak pocong merah? Nah itu dia, katanya itu pocong yang paling kuat ya. Kalau di sini keterangannya itu pocong merah ini pocong yang paling ditakuti karena reputasinya yang tidak agresif katanya. Serem ya. Dikatakan lahir dari seseorang yang ingin membalas dendam atas kematian yang tidak menyenangkan, membuatnya lebih mirip dengan roh pendendam yang sering ditemukan. Serem itu mah, jadi dia bisa galak, dia bisa ngebunuh loh. Nah, warna merah pocong ini dikaitkan dengan perasaan marah dan dendam kesumat yang dirasakan oleh orang tersebut sesaat sebelum kematian. Oke. Jadi warna darahnya itu bukan dari darah berarti ya, Dari dendamnya. tapi dari amarah yang ia rasakan gitu. Nah, terus pocong merah ini lebih mungkin menyerang orang hidup tanpa provokasi. Jadi ganas dan berbahaya. Banyak orang percaya pocong merah adalah raja atau pemimpin dari pocong. Serem. Nah, berarti salah satu pocong yang paling ditakuti dan paling kuat juga ya. Wow, gimana kalau Kang Aka sendiri ketika berhadapan dengan pocong merah? Amit-amit. Nah, kalau misalkan yang pocong dalam film ya, ada pocong-pocong dalam sinema Indonesia. Ya. Yang judulnya tentang pocong nih, yang mengangkat pocong. Setan Kuburan, pernah nonton nggak? Tahun berapa itu Kang? Tahun 1975. Ya enggak, maksud itu kan kalau filmnya dibikinnya 1975 ya, kali aja kamu pernah nonton. Waduh, gitu. itu terlalu jauh Kang Aka. Saya belum lahir, bahkan belum direncanakan kayaknya itu. Terus ada pocong 2 tahun 2006, pocong 3. Kemudian The Real Pocong, 40 hari bangkitnya pocong, tali pocong perawan, pocong persus kuntilanak, sumpah ini pocong setan jompo. Lucu ya jadi. Jadi luar biasa ya, udah setara ini ya, aktor berkelas gitu ya. Terus ada juga, tapi dibikin film. Ada apa dengan pocong? Tuh kan pocong juga pocong. Pocong Jumat Kliwon, pocong rumah angker, pocong ngesot, kepergok pocong kesetanan, pocong mandi goyang pinggul. Ada kungfu pocong perawan. Tali pocong perawan 2, pocong the origin, jaga pocong. Tuh kan, jadi multi talent ya. Salah jadi, satu hantu yang paling ini adalah referensi buat Baraya yang menonton film pocong ya. Jadi supaya lebih mengetahui lagi ya. Betul. Nih kalau kamu dari judul ini, kamu kira-kira mau yang mana nih dari sekian banyak judul? Sebenarnya kalau yang aku bikin penasaran tuh Pocong Mumun sih. Kan ada. Masih ada nggak sih filmnya sekarang? Udah nggak? Kayaknya udah di bioskop udah nggak tayang.
Oh ya, Pocong Mumun tuh yang terbaru. Kan dari sini dari yang aku sebutkan, kamu pengen nonton yang mana nih dari judulnya nih? Apa ya? Yang Tali Pocong tuh. Tali Pocong Perawan. Aku udah pernah nonton sih kalau Tali Pocong Perawan. Kurang seru. Rame. Ini paling mungkin ada ini nih, Pocong Kesetanan. Kan udah tahu itu pocong tuh setan kan ya? Nggak tahu, pokoknya ada judulnya Pocong Jadi udah Kesetanan. jadi kesetan. Terus Pocong Ngesot, Pocong Mandi Goyang Pinggul, kayak aku pengen lihat nih. Rame kayak filmnya. Tapi kalau nonton film horor emang harus ada temennya kalau aku. Ya, karena kalau sendiri sih sendiri ke bioskop nonton horor sendiri, bener-bener sendiri berani nggak? Kalau tapi nanti kalau udah di sana sih udah banyak. Ya tapi kan kamu nggak bisa. Kalau aku tuh kan kayak gitu, gitu kan langsung teriak teh, gimana gitu. Kalau ke orang lain kan nggak kenal gitu kan. Iya, tapi jujur aku belum pernah nonton sendiri sih kebetulan. Aku suka horor tapi pengen nonton horor tuh berdua. Makanya kemarin aku ngajakin kamu buat nonton film horor nih, karena aku nggak ada teman aku kebetulan dia nggak suka horor. Katanya takut. Awalnya aku juga takut pertamanya, tapi sensasinya kan. Iya betul. Tapi kak lain kali kita harus coba juga buat kayak penelusuran juga, atau ya tadilah minimal ya kayak rumah hantu misalnya segala macam. Itu karena ada challenge-nya loh. Aku kan waktu itu baru pertama kali ya yang rumah pengabdi setan itu. Terus kita disuruh bukain kunci. Terus disuruh ngambil kuncinya dari pocongnya. Itu rame sih sebenarnya. Di mana sih itu kamu waktu itu? Di Braga waktu itu. Oh, tapi masih ada nggak sekarang? Sekarang udah nggak ada. Di Bandung udah kemarin terakhir tanggal 2 Oktober kalau nggak salah. Oh, oke. Udah nyebar lagi ke. Nah ini yang lagi viral itu sebenarnya yang sekarang sih. Oke, cuman itu hanya untuk yang pakai mobil kayaknya ya. Nah itu dia. Gimana kita kalau misalnya nggak punya mobil? Nah, nggak punya mobil nggak boleh. Tapi tiba-tiba nanti kalau pakai motor takut kelabrak beneran lagi. Tapi sebenarnya bahaya juga sih kalau kata aku ya takut. Tapi sebenarnya orang juga udah tahu sih itu tuh bohongan, cuman lebih ke kayak sensasi. Ya itu. Sensasi ininya sih. Sensasi dari layar lebar mungkin direalkan jadi berapa dimensi gitu. Betul. Oke, nah begitu ya Baraya. Jadi tadi aku udah ngomongin yang namanya pocong ini. Kadang pocong itu karena dia mulutnya itu kan kebekem ya. Mulutnya ketutup kan. Ada yang ini juga, ada yang apa? Kayak dia bisa mengeluarkan suara juga sebenarnya. Tapi ini juga apa namanya? Ini nih, ada dalam kesenian juga katanya ada pocong. Nih, jadi kalau pocong itu mewarnai cerpen atau horor, nah pasti ada hantu pocong ya. Men ondel-ondel nih dalam perayaan Natal di Afrika, wujud pocong tuh kerap diwujudkan gitu. Jadi, tapi di pocong berarti hanya ada di Indonesia kali ya? Sepertinya hantu pocong kawasan Melayu lah. Iya, kebanyakan kan hantu pocong itu kayak hantu yang kayak kafan kan gitu. Kalau yang lain mah kan kayak vampir gitu kan, hantunya teh gitu kan. Kan merekanya nggak dipocongin, nggak dibikin pocong gitu. Kayak pakai baju kan. Tapi ya balik lagi ya, ternyata memang ini kan sudah menjadi sebuah hal yang mungkin sebagian orang bisa percaya, mungkin sebagian orang juga tidak. Tapi ya di sisi lain bisa kita ekspor misalnya menjadi sebuah film atau misalnya menjadi wahana-wahana ya, terutama di rumah hantu yang kita tuh kayaknya sih kakak sampai kapanpun pocong ini akan terus terkenal kayaknya. Betul sekali sih sebenarnya, tapi balik lagi ke Anda ya, untuk Baraya. Yang namanya cerita misteri ini kan boleh percaya boleh tidak, boleh percaya atau boleh tidak ya gitu. Jadi itu tadi ya, kita sudah membahas tentang hantu pocong. Kita bakal ngebahas hantu-hantu lainnya ya, lebih variatif. Variatif. Gila hantu variatif. Karena kan memang hantu di Indonesia itu kan beragam. Oke, siap. Ya jadi siapa tahu nanti bisa sekalian misalnya cosplay gitu. Oke lah. Oke Baraya, siap. Oke, kakak, nanti kita bakal coba mencari topik-topik yang lainnya terkait dengan cerita-cerita misteri dari Baraya. Dan pastinya setiap cerita horor ini kayaknya masih ada kaitannya ya dengan apa yang pernah dialami oleh mungkin Baraya, terutama mungkin di orang-orang sekitar kita.
Tapi yang pasti kita tidak bisa memaksakan harus percaya atau tidak juga. Iya, betul sekali. Kalau begitu Baraya, terima kasih untuk yang sudah menyimak kita berdua. Sekali lagi selamat malam, selamat beristirahat. Demikian Cermis kali ini. Bagi Baraya yang ingin berbagi cerita misteri, silahkan kirim data audionya melalui email markombarayakita@gmail.com atau silahkan datang langsung ke studio Baraya Kita di Jalan Peta 168E, Kota Bandung. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com